Warga di kawasan Bukit Kramat, Desa Wonoayu, Kecamatan Ranuyoso, Lumajang, Jawa Timur, dihebohkan dengan penemuan mayat pria paruh baya dengan kondisi penuh luka bacok pada 3 April 2023 lalu. Jasad Niran yang sehari-hari dikenal sebagai petani ditemukan istrinya sendiri di tempat biasanya ia mencari rumput. Tak butuh waktu lama, dalang pembunuh Niran pun langsung diketahui. Budi, pelaku yang juga tetangga Niran, menyerahkan diri ke kantor polisi usai menghabisi nyawa korban. Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Hari Siswanto mengungkap pembunuhan sadis tersebut dilatar belakangi perselingkuhan antara korban dengan istri pelaku yang sebelumnya kepergok berselingkuh di kandang ayam. Terjadinya pembunuhan itu yang mana sebelumnya antara istri tersangka dan korban ada menjalin hubungan khusus. Pada hari Minggu sekitar habis sholat raweh ya kan, di lokasi kandang ayam istri korban kepergok bersama dengan korban yang mergoknya adalah mertua tersangka. Dari situlah mertua tersangka cerita kepada anaknya atau tersangka ya kan, bahwa menceritakan bahwa ada tadi ketemu istrinya sama korban. Minggu 2 April 2023, Budi emosi setelah mengetahui istrinya berselingkuh. Ia pun langsung memulangkan sang istri ke rumah orang tuanya. Budi sempat mengambil ponsel milik istrinya, hingga pada keesokan harinya Budi mendapati sebuah chat mesra di ponsel sang istri yang dikirim oleh Niran yang berisi ungkapan kangen dan ingin bertemu. Budi kemudian membalas chat dari Niran dengan berpura-pura menjadi istrinya. Ia menanyakan lokasi Niran dan berniat untuk menemuinya. Budi pun mendatangi Niran dengan membawa sebuah celurit. Setibanya di lokasi, keduanya pun terlibat cekcok. Budi sempat menanyakan soal perselingkuhan Niran dengan istrinya dan dibenarkan oleh Niran. Budi yang emosi langsung membacok Niran hingga akhirnya meregang nyawa dengan sejumlah luka bacok di sekujur tubuhnya. Dari peristiwa pembunuhan ini, polisi mengamankan ponsel istri Budi, 2 buah celurit dan juga baju yang digunakan pelaku. Atas perbuatannya, Budi dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP dan terancam hukuman 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Sementara di Medan, Sumatera Utara, Muhammad Radi tega menikam sepupunya Firman Effendi hingga tewas pada 22 Agustus lalu. Radi mengaku emosi hingga gelap mata lantaran mengetahui sepupunya berselingkuh dengan istrinya. Iya Pak, yang tidur dengan istri saya. Sepupu bapak dia, adik bapakku. Siapa nama dia? Firman Pak. Firman, orang mana dia? Firman Effendi nama dia Pak. Dulu orang Bajak 4 Pak, pindahan KTP ke sini Pak. Kakak istri dia udah ada istri lagi ya Pak. Istri pertama saya itu tidur dengan istri saya Pak. Peristiwa penikaman tersebut terjadi saat Radi dan Firman berboncengan menggunakan motor dan berhenti di pinggir jalan Krakatau, Medan. Saat itu Firman berhenti untuk membeli pulsa dan Radi juga turun untuk membeli rujak. Saat membeli rujak, Radi mengambil pisau milik tukang rujak tersebut dan menikam punggung Firman. Warga langsung mengamankan Radi yang sempat mencoba kabur dan membawa Firman ke klinik terdekat. Namun naas, sesampainya di klinik nyawa Firman tak dapat tertolong. Di Indonesia, kasus pembunuhan yang didasari oleh perselingkuhan marak terjadi, bahkan terus berulang. Suami yang mengetahui istrinya selingkuh acap kali gelap mata hingga nekat menghabisi nyawa selingkuhan istrinya. Sejumlah faktor yang seringkali menjadi pemicu perselingkuhan dalam rumah tangga diantaranya tidak terpuaskan secara seksual, tidak tercukupi secara ekonomi, merasa kurang diperhatikan dan dicintai oleh pasangan, menurunnya komunikasi dengan pasangan. Setiap biduk rumah tangga memiliki masalahnya masing-masing, mulai dari seksualitas, ekonomi, hingga komunikasi. Namun perselingkuhan bukanlah solusi yang menjanjikan, apalagi seringkali justru memicu pertikaian hingga pembunuhan. Kejujuran dan saling pengertian menjadi kunci agar kekerasan tidak mengambil alih dan berakhir dengan penyesalan di balik jeruji besi. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.